Oke, sahabat Karel Plong Official sekalian dimanapun Anda berada, salam sehat untuk kita semua, salam jumpa kembali ya di channel Karel Plong ini ya. Saya secara pribadi mengucapkan gongsi facai untuk saudara sebangsa dan setanah air yang baru saja merayakan Imlek ya. Semoga bangsa dan negara kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dijauhkan dari segala macam mara bahaya ya. Pada kesempatan yang baik ini sahabat sekalian, saya ingin membahas topik seputar komunikasi para tokoh politik di bangsa ini ya. Kita di awal tahun 2022 ini dihebohkan dengan pernyataan beberapa politisi, beberapa public figure yang justru menimbulkan banyak kontroversi di masyarakat ya, menimbulkan banyak perdebatan-perdebatan di publik ya. Lalu pada kesempatan kali ini saya cuma mau menyoroti proses permintaan maaf dari ketiga tokoh politik tersebut ya. Oke, saya tampilkan beritanya ya. Yang pertama pada tanggal 18 Januari 2022 itu kompas.com menulis berita tentang permintaan maaf saudara Ferdinand Huta Heian ya. Di dalam penjara dia menulis surat permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia, dan dia juga meminta supaya didoakan oleh masyarakat Indonesia sehingga dia kuat dalam menghadapi proses hukum yang sedang ia jalani sekarang. Kemudian yang kedua, pada tanggal 20 Januari 2022 itu detiknews.com itu menulis berita tentang klarifikasi dan permintaan maaf dari saudara Arteria Dahlan yang merupakan politisi dan kader PDI Perjuangan ya, DPR aktif sekarang. Kemudian yang ketiga, kompas.com juga pada tanggal 24 Januari 2022 menulis berita tentang klarifikasi dan permintaan maaf dari saudara Edi Mulyadi ya. Sama juga ya, Edi Mulyadi itu membuat pernyataan yang justru menyinggung masyarakat Kalimantan ya. Baik sahabat-sahabat sekalian, di dalam berita tersebut itu menuliskan bahwa mereka melakukan permintaan maaf ya terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Meminta maaf itu adalah sesuatu hal yang baik ya, sesuatu hal yang mulia. Tapi kita juga perlu melihat ya, makna dari permintaan maaf mereka ya. Apakah mereka benar-benar tulus meminta maaf, tulus menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan sehingga mereka meminta maaf dan tidak akan mengulanginya kembali, ataukah permintaan maaf mereka itu hanyalah sebuah strategi untuk menghindari tekanan publik ya, atau menghindari sanksi-sanksi organisatoris ya, organisasi di mana mereka berlindung atau bernaung ya. Mungkin juga disuruh oleh pimpinan partainya atau pimpinan ormasnya atau pimpinan kelompoknya, hei kamu harus segera minta maaf ya karena kita ditekan oleh publik atau warganet atau lain-lainnya ya. Jadi saya kira kita boleh memberikan pemaknaan terhadap proses minta maafnya mereka ini, karena memang kejadian cukup unik ya. Mereka mengeluarkan pernyataan ya, setelah itu mereka berdebat dulu ya di ruang publik, mereka berdebat ngotot ya mencari pembenaran kiri kanan ya, bahkan ada yang sampai mengutak-atik identitas dirinya ya, tapi pada akhirnya mereka harus minta maaf. Ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar ya. Oke sahabat sekalian, dalam ilmu komunikasi mereka bertiga ini disebut sebagai komunikator karena mereka adalah tokoh politik ya, public figure ya. Jadi mereka disebut sebagai komunikator. Komunikasi itu ibarat seperti perubahan kimia dalam proses pembelajaran ilmu alam ya.
Perubahan kimia itu contohnya beras ketika dimasak dia menjadi nasi. Tetapi setelah jadi nasi dia tidak akan berubah kembali menjadi beras. Kalau nasi dipaksa dimasak lagi maka dia akan menjadi bubur ya. Oke. Jadi proses komunikasi itu berlaku seperti itu ya. Ketika Anda sebagai seorang komunikator atau sebagai seorang pemimpin mengeluarkan pernyataan atau pendapat, maka sekali Anda mengeluarkan pernyataan atau pendapat, maka itu tidak akan bisa ditarik kembali ya. Anda boleh melakukan permintaan maaf berulang kali, tetapi tidak mengurangi makna awal ya. Makna awal yang sudah Anda sampaikan ya. Jadi pernyataan yang Anda sampaikan itu sudah tersimpan secara rapi di memori publik. Oleh karena itu, setiap komunikator itu harus benar-benar memperhatikan ya kaidah-kaidah dalam berkomunikasi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan atau membagikan referensi ya. Semoga menjadi rujukan bagi kita untuk belajar menjadi seorang komunikator yang baik, seorang komunikator yang hebat. Ada banyak sekali rujukan ya di luar sana, cuman pada kesempatan ini saya akan mengambil cukup dua ya. Yang pertama itu dari leluhur bangsa kita ya. Di sini saya coba menampilkan pesan leluhur dari Kabupaten Sika, Flores, NTT ya. Dan saya kira sahabat-sahabat sekalian dimanapun Anda berada, saya kira di setiap daerah itu ada pesan leluhur ya dalam kaitan dengan konteks komunikasi ya. Di sini saya mau menampilkan pesan leluhur dari Kabupaten Sika. Jadi di Kabupaten Sika itu ketika terjadi pergantian atau pemilihan pemimpin dalam level yang paling kecil sampai yang paling tinggi, biasanya ada ritual dalam pengesahan pemimpin itu. Dalam ritual itu ketua adat itu memberikan semacam nasihat atau petua kepada pemimpin terpilih. Saya akan mengambil cuplikan dari dalam konteks komunikasi ya. Jadi saya tidak ambil secara lengkap tapi cuman cuplikan saja ya. Saya akan tuturkan dalam bahasa adat Kabupaten Sika. Ata dua kula ganu bulan, moangkara ganu lero. Tutur naha ebuun, tatar naha elarun. Tutur naha dotomolo, tatar naha mudeng-mudeng. Sahabat-sahabat sekalian, saya coba menjelaskan makna dari pesan ini ya. Jadi pesan ini memberikan makna sebagai berikut. Jika Anda terpilih sebagai seorang pemimpin, baik perempuan maupun laki-laki, Anda harus menempatkan diri seperti bulan dan matahari ya. Anda mendapat tempat terhormat, berada di tempat yang tinggi, tapi kemampuan Anda memimpin, kemampuan komunikasi Anda itu harus seperti matahari dan bulan menyinari bumi. Jadi mereka menyinari bumi tanpa ada batas, tanpa ada celah, tanpa ada sekat-sekat ya. Kemudian yang kedua, tutur naha ebuun, tatar naha elarun. Artinya Anda sebagai seorang pemimpin, komunikasi yang Anda bangun, komunikasi yang Anda berikan kepada khalayak atau orang-orang yang Anda pimpin, itu harus sesuai dengan tempat dan waktu yang pas ya. Jangan asal bunyi atau jangan bicara di sembarang tempat. Tapi ada tempat, ada waktu yang pas untuk Anda bicara ya. Lalu yang berikut adalah harus ada tujuan yang jelas ya, komunikasi yang Anda berikan. Kemudian yang ketiga adalah tutur naha dotomolo, tatar naha mudeng-mudeng. Artinya Anda sebagai seorang pemimpin diharapkan untuk berbicara yang jujur dan adil. Lalu pesan pembicaraan Anda itu harus bermuara kepada penyelesaian masalah. Ketika seorang pemimpin datang, maka semua masalah harus cair, semua masalah harus terselesaikan. Oke, sahabat sekalian, itu adalah petua dari leluhur bangsa kita dari Kabupaten Sika, Flores, NTT. Oke.
Lalu yang kedua, saya mengambil pendapat ya dari ilmuwan komunikasi berkebangsaan Amerika Serikat, namanya David K. Berlo ya. Beliau ini mengatakan kalau Anda ingin menjadi seorang komunikator yang hebat, komunikator yang kredibel, maka Anda harus perhatikan 4 hal. Yang pertama adalah communication skill ya, kemampuan, keterampilan Anda dalam berkomunikasi. Kalau Anda mau jadi seorang komunikator yang hebat, maka belajarlah ilmu retorika ya. Kemudian yang kedua, knowledge. Knowledge ini berkaitan dengan penguasaan Anda terhadap materi atau bahan yang Anda sampaikan, substansi yang Anda sampaikan. Kalau Anda mau menyampaikan sesuatu kepada khalayak atau publik, maka Anda sendiri harus menguasai lebih dulu ya. Jadi ketika terjadi perdebatan di ruang publik ya, ketika terjadi kontroversi ya, Anda punya kemampuan, punya argumentasi yang kuat untuk mengklarifikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah attitude atau sifat perilaku. Dalam setiap komunikasi Anda, baik verbal maupun non-verbal, Anda harus menunjukkan sikap dan perilaku yang baik terhadap orang-orang yang akan menerima pesan Anda, sehingga Anda akan mendapatkan respek positif dari mereka yang menerima pesan Anda ya. Kemudian yang keempat ya, yang keempat adalah social and culture system. Anda sebagai seorang komunikator harus punya kemampuan untuk belajar mengetahui karakter suatu suku bangsa ya. Ingat, bangsa Indonesia memiliki ratusan bahkan ribuan suku bangsa dengan karakter yang berbeda. Anda menjadi seorang komunikator harus jeli melihat hal ini. Nah, ini kasus Edi Mulyadi itu adalah contoh di mana Edi Mulyadi tidak mampu ya mempelajari karakter dari suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Jadi beliau mengatakan begini, jin buang anak itu kan bagi orang Jakarta itu hal biasa ya. Jin buang anak itu kan bagi orang Jakarta adalah tempat yang jauh. Nah, inilah yang menjadi persoalan atau permasalahannya. Edi Mulyadi tidak menyadari bahwa pernyataan yang dia keluarkan itu adalah di ruang publik, bukan ruang hampa atau bukan ruang yang hanya khusus warga Jakarta. Tapi dia berbicara melalui corong yang namanya media ya, baik media cetak, media elektronik maupun media sosial. Sehingga itu menjadi konsumsi publik. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Bukan pernyataan itu bukan hanya untuk warga Jakarta. Kalau memang itu dibicarakan di dalam ruang hampa atau ruang yang memang khusus warga Jakarta ya, saya kira tidak masalah ya. Tapi ini kan di ruang publik umum ya. Semua dikonsumsi oleh warga bangsa ini. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh seorang komunikator ya. Jika Anda ingin menjadi komunikator yang hebat, maka belajarlah pada 2 hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, belajar pada leluhur bangsa ini. Saya kira di setiap daerah ada warisan leluhur yang luar biasa yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi kita untuk menjadi lebih baik ya dalam konteks komunikasi. Kemudian yang kedua, belajarlah pada orang-orang yang punya keahlian, yang punya kompetensi di bidang itu. Oke? Sampai di sini sahabat sekalian, kiranya informasi yang saya bagikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua. Ingat, jangan lupa ya, like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Salam.